Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai penyampaian materi ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Bagas Pangestu dengan NIM 100322019 dari Prodi Informatika kelas eksekutif semester 5. Video ini adalah ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Bapak Tubagus Toifur M.Com. Materi yang saya pilih pada tugas ini adalah konsep etika di bidang komputer. Oke, jadi di sini akan ada pembahasan pendahuluan, prinsip dasar etika komputer, lalu studi kasus. Oke, yang pertama kita akan mulai dari pendahuluan. Etika komputer adalah cabang dari etika terapan yang mempelajari dan menganalisis dampak moral dari teknologi komputer dan digital terhadap masyarakat. Ini mencakup standar moral dan aturan perilaku untuk penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Fokus utamanya di sini yaitu bagaimana profesional IT dan pengguna teknologi seharusnya membuat keputusan yang etis ketika berhadapan dengan teknologi. Oke, lalu kita ke selanjutnya, yaitu prinsip dasar etika komputer. Yaitu yang pertama ada privasi, perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi itu intinya menjaga informasi pribadi orang lain yang kita miliki, seperti nama, nomor telepon, alamat, atau bahkan data keuangan. Kalau data ini jatuh ke tangan yang salah, bisa disalahgunakan untuk hal-hal seperti penipuan atau pencurian identitas. Makanya, kita harus hati-hati banget, apalagi kalau bekerja di bidang teknologi. Lalu ada hak privasi pengguna. Setiap orang berhak menjaga privasinya, termasuk di dunia digital. Hak privasi pengguna berarti kita nggak boleh sembarangan mengambil, menyimpan, atau menyebarkan data pengguna tanpa izin mereka. Misalnya, saat pengguna mendaftar aplikasi, kita harus transparan soal data apa saja yang kita kumpulkan dan untuk apa. Lalu yang ketiga, tanggung jawab pengelolaan data. Kalau kita bekerja dengan data orang lain, kita punya tanggung jawab yang besar. Artinya, kita harus memastikan data tersebut aman dari kebocoran atau penyalahgunaan. Selain itu, kita juga harus menghapus data yang nggak relevan lagi dan hanya menggunakan data yang sesuai dengan yang disetujui oleh pemiliknya. Lalu yang keempat ada regulasi dan kepatuhan. GDPR, UU ITE. Regulasi ini dibuat untuk memastikan semua pihak mematuhi aturan dalam mengelola data pribadi. Contohnya, GDPR di Eropa mengatur bagaimana data pengguna harus dilindungi dan bagaimana pengguna bisa mengontrol datanya. Di Indonesia, kita punya UU ITE dan UU PDP yang intinya sama, yaitu melindungi data dan hak privasi masyarakat. Kalau melanggar regulasi ini, ada sanksi hukum yang berat. Lalu masalah keamanan.
Yang pertama, ada perlindungan sistem dan jaringan. Di dunia teknologi, perlindungan sistem dan jaringan itu penting banget. Kita harus memastikan sistem yang kita gunakan, baik di komputer, ponsel, atau server, aman dari ancaman seperti virus atau hacker. Gimana caranya? Pastikan kita selalu update software, memakai antivirus, dan aktifkan firewall. Kalau sistem kita rentan, bisa jadi pintu masuk buat orang yang gak bertanggung jawab. Lalu yang kedua ada pencegahan kejahatan cyber. Kejahatan cyber itu nggak hanya soal hacker yang mencuri data, tapi bisa juga kayak phishing, ransomware, atau eh, penyebaran malware. Nah, untuk mencegahnya, kita perlu lebih hati-hati saat browsing internet. Jangan asal klik link atau download file dari sumber yang tidak jelas. Selain itu, gunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Lalu yang ketiga, tanggung jawab pengembang software. Sebagai pengembang software, kita punya tanggung jawab yang besar. Bukan cuma soal bikin aplikasi yang keren, tapi juga kita mastiin software yang kita buat itu aman dan nggak membahayakan pengguna. Misalnya, jangan lupa tambahkan fitur keamanan seperti enkripsi, lalu validasi input, atau perlindungan terhadap serangan seperti SQL injection. Lalu yang keempat, praktik keamanan terbaik. Ada yang namanya itu best practice dalam keamanan. Ini semacam panduan yang udah terbukti efektif. Contohnya, memakai autentikasi dua faktor atau 2FA, lalu rajin backup data, dan mengontrol akses dengan benar. Intinya kita harus selalu waspada dan jangan menganggap remeh keamanan digital. Oke. Selanjutnya yaitu ada hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta software. Hak cipta software adalah perlindungan hukum untuk pembuat software atas karya mereka. Jadi, kalau kita bikin program atau aplikasi, otomatis kita juga punya hak cipta atas karya itu. Hak cipta ini penting hak cipta ini penting supaya orang lain itu nggak sembarangan mengklaim karya karya kita jadi milik mereka. Nah, dengan hak cipta ini kita juga punya kontrol apakah orang lain boleh menggunakan, memodifikasi, atau menyebar luaskan software kita. Contohnya kayak game atau aplikasi populer. Nah, kita itu nggak boleh copy paste si aplikasi tersebut, lalu kita jual lagi tanpa izin. Nah, itu namanya melanggar hak cipta. Lalu yang kedua, lisensi dan penggunaan yang sah. Software itu biasanya dilindungi oleh lisensi. Lisensi ini seperti kontrak yang menjelaskan apa yang boleh dan apa yang nggak boleh kita lakukan dengan software itu. Misalnya, ada software yang gratis untuk digunakan, tapi ada juga yang berbayar. Kalau kita pakai software tanpa izin, misalnya software yang
kita pakai itu bajakan. Nah, itu termasuk ilegal. Nah, tipsnya itu kita baca dulu nih syarat dan ketentuan lisensinya sebelum memakai software itu. Kalau memang butuh software yang berbayar, tapi harganya mahal gitu. Nah, kita bisa cari alternatif lain yang gratis atau open source. Lalu yang ketiga ada plagiarisme digital. Plagiarisme digital yaitu menyalin karya orang lain seperti programnya atau kodenya, lalu dia ngeklaim punya milik sendiri kayak gitu. Nah, ini sama aja seperti nyontek ya, nyontek tugas gitu. Tapi ini dalam dunia teknologi. Nah, plagiarisme itu nggak cuma melanggar hak cipta, tapi juga melanggar etika karena kita nggak menghargai usaha orang lain. Nah, solusinya gimana? Solusinya itu kalau butuh referensi, pastiin kalian menyebutin sumbernya. Kalau mau pakai kode orang lain, bisa izin dulu atau cek lisensinya. Kayak gitu. Lalu ada open source dan proprietary software. Nah, open source itu apa? Open source ini software gratis dan kodenya bisa dilihat, diubah, bahkan dibagiin oleh siapa saja. Contohnya itu kayak Linux. Nah, open source itu cocok buat belajar karena kita bisa melihat bagaimana software itu dibuat. Lalu proprietary software. Nah, software ini biasanya berbayar dan kodenya tertutup. Artinya, kita nggak bisa melihat atau mengedit kodenya. Contohnya, itu Microsoft Office atau Adobe. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya itu biasanya mereka lebih stabil dan eh, didukung secara teknis dari perusahaannya. Nah, intinya open source itu lebih fleksibel dan gratis, sedangkan proprietary lebih profesional tapi ada biayanya. Lalu kita lanjut ke studi kasus. Nah, contoh studi kasus ini ada pada tahun 2023, yaitu aplikasi My Pertamina. Nah, aplikasi ini kebocoran 21 juta data pengguna. Nah, data yang bocor itu termasuk nama lengkap kita, nomor KTP, nomor telepon, email, sama informasi kendaraan yang kita pakai. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu masuknya ke pencurian identitas atau bisa eh, penipuan finansial, data kita di spam atau phishing. Nah, biasanya ada yang mendapat ancaman terhadap keamanan personalnya. Seperti itu.
Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.